hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pada hari ini kami bersekutu bersama di tempat ini, menaikkan pujian kepada Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Amin. urapi kami untuk memahami firman. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah di GPDI Philadelphia Palangkaraya. Dan kami juga berterima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian dalam menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saudara-saudara terlihat tertib dan disiplin. Dan kita berusaha terus untuk mengikuti protokol kesehatan ini sehubungan dengan rasa empati kita dan dukungan kita kepada pemerintah dalam mengatasi dan juga mencoba untuk memutus rantai pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat yang mendukung sampai saat ini Sekolah Kitab Palangkaraya. Seperti minggu lalu saya sampaikan, sudah dibuka dan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan pada saat ini angkatan 24 hadir bersama kita, ada di atas di situ. Mereka masih dalam terus sepanjang angkatan ini terus di karantina ya, supaya kegiatan belajar mengajar juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, sebetulnya kami berencana untuk mengadakan ibadah tatap muka bagi pelayanan anak-anak dan sudah disiapkan untuk diputuskan mulai minggu depan ini akan diadakan ibadah offline. Tetapi melihat perkembangan pandemi yang ternyata sekarang grafiknya cukup naik, kami mengundurkan lagi rencana itu. Jadi kami memutuskan untuk ibadah Pelnap tetap diadakan secara online dulu dengan live streaming sampai kita lihat situasi pandemi ini stabil dan bahkan membaik. Ya, jadi GPDI Philadelphia terus berusaha untuk ada di barisan depan untuk menunjukkan empati dan juga dukungan atas segala keputusan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama yang memiliki anak-anak memahami hal ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul compassion. Nanti akan dijelaskan tentang compassion. Sekarang kita akan baca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membaca ayat 25, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 26, begitu seterusnya sampai kita di ayat yang ke-37. Jika sudah siap bisa suruhkan haleluya. Saya akan baca ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, judul dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah compassion. Di dalam bahasa Alkitab, bahasa asli yang dipakai untuk kata belas kasihan yang saudara baca tadi di ayat 33, itu berasal dari kata spagni-zomai, yang berarti have compassion dalam bahasa Inggris, be moved with compassion. Dan dalam bahasa Indonesianya, terharu, berbelas kasihan, merasa kasihan atau berbelas kasih. Jadi compassion itu berhubungan dengan rasa kasihan, mempunyai belas kasihan dan tergerak, merasa dan kemudian tergerak karena adanya belas kasihan. Dan berdasarkan dari apa yang kita baca dalam perikop Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 tadi, kita ditunjukkan bahwa rasa belas kasihan itu sangat penting bagi manusia. Karena pertanyaan dari orang yang ahli agama yang menanyakan kepada Yesus, "Bagaimana caranya supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Ya, kamu tahu hukum yang utama dan terutama." Oh, dia tahu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia." Tapi dia mau cek lagi. Untuk mencoba Yesus, dia tanya, "Siapa sesamaku manusia?" Siapa tahu Yesus punya definisi lagi, karena dia mau lebih dalam lagi untuk tahu hal itu. Dan Yesus dengan perumpamaannya, dia menunjukkan sebuah sindiran yang sangat dalam. Berani Yesus menunjukkan sebuah perumpamaan yang sebetulnya sangat provokatif di masa itu. Provokatif itu bisa mengguncang, bisa menyinggung ya sebuah golongan tertentu. Karena Yesus dengan jelas menggunakan golongan itu. Bisa kembali kepada PowerPoint saya. Ditunjukkan di dalam perumpamaan itu adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dalam perjalanan, dia dirampok sampai setengah mati, dipukuli, dihajar. Dan di sana ketika korban itu terbaring di jalan, lewatlah seorang imam tuh. Satu kelompok ditunjuk oleh Yesus. Orang yang suci, orang yang
mempunyai akhlak tinggi, ilmu agama, dan juga kerohanian dengan kasta tertinggi, seorang imam. Lewat di situ dan juga ditunjukkan ada seorang Lewi. Lewat di situ dan ketika mereka lewat, ini adalah kelompok-kelompok yang dekat dengan agama, yang dekat dengan kerohanian. Ini imam yang memimpin ritual keagamaan, itu keturunan Lewi adalah keluarga yang melayani, pelayan-pelayan. Orang-orang yang tentu memiliki tingkat kerohanian yang mumpuni sebetulnya karena dekat dengan ibadah. Dan juga lewat di situ adalah seorang Samaria, ya, yang di dalam masa Yesus Kristus hidup, orang Samaria ini tidak masuk hitungan di mata orang Yahudi. Orang Samaria dianggap adalah keturunan penyembah berhala, bangsa campuran. Saudara-saudara bisa lihat itu, mulai dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 23 sampai 24. Dibahas cikal bakal kota Samaria. Didirikan oleh Omri, anak dari Asa. Dan kota itu dipakai sebagai kebalikan dari Yerusalem. Di Yerusalem orang punya bait Allah, orang Israel punya bait Allah. Di Samaria dia punya bait Baal, penyembahan berhala. Dan juga kota itu adalah tempat di mana bangsa Israel yang terbuang sudah tercampur-campur dengan keturunan yang sudah tercampur-campur. Jadi Samaria di mata orang Israel, bahkan sampai pada masa Yesus, jika saudara melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara ketemu dengan kisah Yesus bersama dengan perempuan Samaria, dia bercakap-cakap dan dia heran. Kenapa orang Yahudi ini lewat di Samaria, enggak biasa. Dan juga mau ngobrol dengan dia, seorang wanita pula, Samaria lagi. Dan bahkan masalah penyembahan, masalah Tuhan terjadi. Banyak dialog di situ yang menunjukkan ada inferioritas, ada perasaan rendah dari orang Samaria sebetulnya untuk melihat bagaimana saudaranya orang Yahudi itu melihat mereka. Dan ketika ini ditunjukkan oleh Yesus dalam perumpamaan bahwa orang yang lewat di jalan itu adalah orang yang mempunyai tingkat keagamaan tinggi, seorang imam, pemimpin ibadah yang pasti tahu kitab suci, bahkan hafal kitab suci, melihat orang yang terluka itu, dia melewatinya. Di seberang jalan lagi. Kemudian dia berjalan dengan berbagai alasan. Jika imam itu diwawancarai, bisa saja dia bilang, aduh najis. Aku lagi ingin memimpin ibadah. Kalau siapa tahu dia sudah mati. Kalau pegang mayat, seorang imam nggak boleh pimpin ibadah, najis. Jadi nggak bisa memimpin ibadah. Nggak bisa masuk bait Allah. Nanti nggak tahir. Datang orang Lewi sama. Dia melihat, ya Tuhan bilang, dia melihat orang itu terluka, dia lewat dari seberang jalan. Bisa saja ketika dia diwawancarai, tanya, kenapa seperti itu? Kau kan pelayan, kau kan seorang yang rohani. Aduh, nanti saya najis. Atau saya nggak ada waktu, sudah terlambat ibadah. Seharusnya saya melayani itu datang minimal setengah jam sebelum ibadah mulai. Aduh, ini tinggal 5 menit, saya harus lari, nanti dimarah oleh imamnya, saya terlambat. Macam-macam alasannya untuk membenarkan dirinya. Tetapi Yesus menunjukkan ada yang berbeda dari orang Samaria yang lewat ini. Di atas kertas yang paling diizinkan untuk melewati orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah orang Samaria ini seharusnya. Dari segi rasisme,
Dari segi stigma atau pandangan-pandangan yang sudah tadi saya jelaskan kepada saudara-saudara, ya, kalau orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, anggaplah dia orang Yerusalem, orang Yahudi. Di situ tidak layak orang Samaria mendekati. Seharusnya dia pergi saja, biarkan saja sudah diurus oleh saudara-saudara sesukunya atau saudara-saudara senegerinya itu, sebangsanya. Orang nggak akan ada masalah jika orang Samaria itu melewati dia. Tetapi orang Samaria itu tidak seperti itu. Ketika dia melihat orang yang terbaring itu tanpa pemeriksaan suku apa, agama apa, tingkat ekonominya bagaimana, jabatannya apa, siapa dia tidak melakukan cek background. Dengan ringan tangan, dia merawat, dia membersihkan luka dari orang itu. Menuangkan anggur, membersihkan dia, dan ketika sudah cukup baik untuk dia bisa bawa, orang itu diangkutnya, ditaruh di keledainya, dibawanya ke penginapan. Supaya di penginapan itu, sekiranya penginapan itu bisa merawat orang ini. Dan bukan itu saja, dia tidak melemparkan tanggung jawab, udah ini urusanmu sekarang ya, sudah tolong hubungi saja polisi, ambulans atau apa. Tidak. Dia bilang ke penjaga penginapan itu, ini, ada yang terluka. Ini biaya untuk perawatannya, dia keluarkan uang. Nanti aku akan balik lagi. Sekiranya engkau mengeluarkan biaya yang lebih daripada yang kuberikan, nanti aku ganti kalau aku balik. Rawat saja dia. Tidak ada pemeriksaan apapun tentang identitas orang ini, dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi orang ini. Dan kemudian dia sampai kepada paripurna, dia rawat sampai puncak, sampai mentok. Segitulah kekuatan dia untuk menolong orang ini. Karena dia sudah harus ke tujuan yang berbeda, tadi seharusnya sudah jalan, tapi dia harus ke penginapan, bawa orang ini dan sebagainya. Waktunya tersita, kegiatannya tersita, tapi tidak apa-apa. Yang penting orang ini selamat. Apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini, Bapak Ibu, saudara sekalian? Bisa kembali ke PowerPoint saya. Apakah kita bisa memahami perumpamaan ini? Apakah kita bisa menyerap maksud hati Tuhan ketika dia mengeluarkan pilihan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini untuk menjawab seorang yang agamis, seorang yang paham Taurat, seorang yang tahu agama, tahu etika, aturan intelektualnya tinggi. Mengapa dia berikan perumpamaan yang kelihatannya sensitif ini? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terkenal dengan belas kasihan. Ada banyak orang yang paham tentang hal itu. Tidak perlu orang Kristen, tidak perlu menjadi Kristen untuk tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Semua orang sepakat, Yesus memang terkenal dengan kasih-Nya. Dan kasih Tuhan itu terbuka bagi semua manusia. Di dalam Roma pasal yang ke-9, ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha manusia atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Yesus, Tuhan kita, tidak terbatas dengan aturan untuk menyelamatkan orang. Tidak terbatas dengan undang-undang, pakem dan sebagainya. Dan ini yang seringkali bentrok dengan dia.
Minggu lalu kita bahas tentang seorang lumpuh yang 38 tahun lumpuh yang bahkan tidak kenal Yesus. Ditanya siapa yang semua kenal? Tidak tahu. Dia nggak kenal Yesus, saudara-saudara. Jangankan berdoa dalam nama Yesus Kristus kenal aja, enggak. Tapi Yesus datang kepada dia, disembuhkan pada hari Sabat. Orang yang disalib di sebelah Yesus, disalibkan di sebelah Yesus. Yang berseru kepada dia, Yesus, jika engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Yesus bilang, hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Enggak ada pemeriksaan kejahatanmu apa sih? Ngaku dosa dulu, kita selesaikan dulu, kamu pelayanan dulu dan sebagainya. Dia labrak itu. Ketika Yesus berhubungan dengan hal yang paling mendasar dari kebutuhan umat manusia, dia lakukan yang paling mendasar itu untuk menjawab secara langsung atas nama kasih. Walaupun ada banyak orang yang tersinggung pada waktu itu. Dan kemudian Yesus mendidik juga ketika dia naik ke sorga, murid-muridnya pun dididik. Petrus ditunjukkan, ayo makan. Ini makanan-makanan yang haram semua. Makanan yang najis. Petrus tidak mau Tuhan, aku tidak mau makan. Saudara bisa lihat kisah itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. 3 kali ditunjukkan Petrus makan, enggak mau Tuhan, itu najis. Tapi apa yang Yesus tunjukkan kepada Petrus? Dia mendidik Petrus supaya mau pergi ke rumah Cornelius, orang Italia, orang kafir. Untuk apa? Memberitakan keselamatan. Memberitakan nama Yesus. Bahkan sebelum dibaptis Cornelius sudah penuh dengan Roh Kudus. Rasul-rasul bingung, saudara, kalau Tuhan sudah kerja. Enggak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah bergerak, nggak bisa ditolak. Dan salah satu dasar yang paling terkenal dari Yesus, seperti tadi yang saya jelaskan, adalah belas kasihannya. Dia tergerak untuk menyelamatkan kita. Karena dia tahu kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Tadi sudah dijelaskan dalam Roma. Nggak ada yang mampu, bukan karena usaha orang, tapi karena kemurahan Tuhan. Karena dia tergerak, karena dia mau. Karena dia yang bergerak. Kata yang penting yang saudara lihat sekarang, yang sering disematkan dengan belas kasihan atau compassion di dalam Alkitab adalah kata tergerak. Kata apa? Kata apa? Belum semua, kata apa? Kata tergerak. Ya, ini penting sekali. Mari kita lihat beberapa contoh dari kata tergerak ini. Dalam Matius pasal 15, ayat 32. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. Saudara sudah siap? Bisa suruhkan haleluya? 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus kasihan kepada orang-orang yang ikut berbondong-botong datang, ya minta dilayani, sudah 3 hari mereka ikut dan mereka kelaparan, kehausan, jangan disuruh pulang, kasih makan. Gara-gara apa? Dia tergerak oleh belas kasihan. Berikutnya kita lihat contohnya lagi, Markus 1 ayat 40 sampai 42. Kita baca sama-sama lagi. Jika saudara sudah siap, bisa suruhkan haleluya. Markus, kita baca sama-sama pada pasal 1 ayat 40 sampai 42, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang ini datang, Tuhan kalau engkau mau, jamahlah, Tuhan kalau engkau mau, tahirkanlah aku. Seharusnya Yesus bisa, mau enggak ya, mau enggak. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan, tergerak.
Belas kasihan itu move with compassion. Move, not stay, not stand still. Move, tergerak, bergerak. Belas kasihan itu menggetarkan dan membuat seorang bergerak. Satu lagi, ada banyak contoh, tapi saya kasih 3 saja untuk membayangkan dari Matius, Markus, dan Lukas. Lukas pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 15. Kita baca lagi. Masih mau baca? Kita baca pada hitungan yang ketiga, ya. 2, 3. Setelah ia dekat, mari ulangi lagi. Kalau begini ceritanya, kita harusnya baca bergantian saja supaya tidak kayak lebah ini. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat 13, saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca lagi ayat 15. Saya akan baca ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu, 13. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." 15. Jadi ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia memang bergerak. Dan ketika dia bergerak terjadi peristiwa ajaib yang mengubahkan kehidupan seseorang, siapapun dia. Ketika Yesus bergerak karena belas kasihannya, ada banyak orang yang diubahkan hidupnya. Bukan hanya hidupnya, matinya juga diubahkan. Dari mati jadi bangkit hidup lagi. Ya, biasanya orang di sini bilang haleluya, amin, puji Tuhan. Ya. Dan ada satu bagian di dalam Matius yang perlu kita periksa baik-baik ayat ini. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Ya, kita baca seperti tadi, kita baca bergantian ya. Kita baca bergantian. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 35 sampai 38 dalam Matius pasal yang ke-9. Saya baca ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mempelajari compassion, belas kasihan, perasaan kasih. Tetapi lebih daripada itu, arti dari compassion adalah moved, tergerak karena belas kasihan. Jadi sebetulnya hari ini kita belajar untuk bergerak. Karena manusia bukan tentang status jabatan atau kasta. Manusia bukan itu. Atau ras, atau suku, atau bangsa. Manusia bukan itu. Manusia adalah makhluk hidup yang bergerak. Dan gerakannya berdasarkan atas hatinya. Hati yang penuh belas kasihan bagi orang yang membutuhkan bantuan. Hati yang punya belas kasihan bagi orang yang lelah, terlantar, terserak tanpa pemimpin. Seperti domba tanpa gembala. Bagi yang terbeban. Dan bukan hanya diam karena beban itu, tapi dia bergerak melakukan sesuatu. Hati yang tidak diam. Jadi dia mau bergerak untuk memperbaiki keluarganya. Dia mau bergerak untuk memperbaiki kehidupannya. Dia mau bergerak untuk memperbaiki kerohaniannya. Dia mau bergerak untuk memperbaiki segalanya. Untuk melakukan sesuatu. Memberi pengaruh yang baik. Bergerak.
untuk mentahirkan orang yang sakit, bergerak untuk menghidupkan orang yang mati. Bergerak untuk memuaskan orang yang lapar dan dahaga. Bergerak untuk membawa pengaruh yang baik. Itu compassion. Bukan sekedar, aduh kasihan ya. Kemudian selfie dan foto, ceklek jadi konten, kasihan. Sedangkan di rumah ketawa-ketawa, menikmati like. Berapa ya yang like tadi ya? Ada yang subscribe, wow. Itu bukan compassion. Itu bukan manusia. Manusia bergerak bahkan tanpa di like, bahkan tanpa kamera. Manusia yang punya hati bergerak bahkan tanpa subscriber. Bahkan tanpa konten. Manusia yang punya hati. Manusia yang punya hati. Ya. Dan itulah yang menyatakan manusia itu hidup. Karena dia bergerak. Bergerak ke arah yang lebih baik. Membawa pengaruh yang baik kepada manusia lainnya. Ya. Menyembuhkan yang sakit, bukan menyakitkan yang sembuh. Menghidupkan yang mati, bukan mematikan yang hidup. Menghiburkan orang yang lapar, haus, ya, dengan kekenyangan. Bukan ngeruk dari yang sudah lapar dan haus untuk mengenyangkan diri sendiri. Oh, come on guys. Ya. Mari kita jadi manusia yang hidup. Karena mudah kita untuk ngeles dan berkata, kita sudah tahu sebetulnya, tapi kita berkata, siapa sesamaku manusia? Apa yang bisa kulakukan? Kita udah tahu sebetulnya. Ya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup, kita bergerak, melakukan sesuatu ke arah yang baik, ke arah yang baik, mempunyai pengaruh ke arah yang baik. Dan kelihatannya inilah gunanya gereja. Di gereja kita bisa melatih ini dalam lingkungan yang kecil, dalam pelayanan kita. Kita bisa bekerja sama dengan sesama pelayan. Tanpa melihat skillnya atau apanya, kita sama-sama bergerak untuk berlatih. Saudara juga dididik untuk mengikuti komsel, sel group. Bukankah bagi saudara-saudara yang ikut komsel dan sel group dari pemimpin dan anggota, saudara sudah bisa mencoba untuk merasakan praktek melakukan compassion. Nggak ada gaji, nggak ada ikatan untuk saudara mau tiap minggu di situ mengawal mereka saling sharing. Dan saudara mau dengan segala macam hal yang saudara alami. Begitu juga dengan anggota komsel. Nggak ada sanksi atau apapun untuk saudara ikut atau tidak, tetapi saudara mau datang, bergerak. Ya. Sekarang bahkan lebih mudah, saudara nggak perlu bergerak datang ke tempat atau rumah. Gerakkan saja jari saudara, tinggal klik warna biru di grup WA saudara, saudara sudah terhubung masuk ke komsel. Kita juga dilatih dalam wadah-wadah pelayanan, kita belajar untuk setia datang, kita belajar untuk melayani dan memimpin wadah-wadah pelayanan. Itulah gunanya gereja. Kalau kita tidak berlatih di gereja, apa gunanya kita bikin gedung seperti ini, saudara datang seperti ini, dan gunanya saya berdiri di sini? Karena kita tergerak. Berdiri di sini karena tergerak. Kasihan kalau enggak diceritakan kebenaran ini. Kasihan kalau tidak ditegur, dinasehati. Kasihan kemana arahnya. Begitu juga dengan yang duduk. Untuk mendengar. Itu adalah sebuah gerakan compassion. Bisa saja saudara ada di tempat lain.
Ya, kalaupun sekarang ada yang di rumah, puji Tuhan, bisa mengikuti ibadah, itu sebuah gerakan. Tapi bagaimana dengan yang nggak peduli sama sekali? Mau ke gereja, kayak enggak, kayak mau ibadah, kayak enggak, kayak nggak mau bergerak. Ya, acuh, enggak acuh. Apatis, ya tidak melakukan sesuatu, tidak peduli, acuh, tidak acuh. Konsep yang dia pasang di rumahnya adalah, I am me, I love myself. Aku adalah aku ya aku sayang diriku. Ya. Aku nggak ganggu orang, orang nggak ganggu aku, ya aku. Zaman gini, saudara, dunia saja mendidik kita untuk punya simpati, empati, dan compassion. Kalau orang Kristen, jemaat GPDI Philadelphia lupa dengan compassion. Tuhan saudara siapa sebetulnya? Yesus atau saudara sendiri Tuhan saudara? Hari ini kita kembali untuk menuhankan Yesus. Yang menunjuk bahwa manusia itu harus hidup, manusia itu bergerak, karena dia punya hati, dia punya perasaan. Dia juga siap untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Dan Yesus memungkaskan pengajarannya dengan perkataan seperti ini dalam Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37. Saudara baca sama-sama. 2, 3. Pergi dan perbuatlah demikian. Mulai dari yang kecil, bergerak. Jadi pengaruh yang baik di keluarga, jadi pengaruh yang baik di lingkungan bertetangga, jadi pengaruh yang baik di lingkungan bergereja, dalam kelompok sel, dalam wadah. Jadi kelompok yang baik dulu. Gak usah dulu saudara pikir mau pergi ke Afghanistan untuk melakukan sesuatu kebaikan di situ, jangan dulu. Kalau rumah saudara masih berantakan. Mulai dari yang kecil. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu.